kayaknya aku nggak pernah keluar buat ojek online deh. Jajan. Keluar buat jajan tuh kayaknya hampir nggak pernah. Jadi justru aku malah ingat banget, jadi itu positif buat aku. Karena kalau misalnya kita ngadain bukber, itu kan kita bukber di restoran yang lumayan kan, terus banyak orang gitu, ganti-gantian, kadang ntar hari ini aku yang traktir, ntar besok siapa gitu. Nah itu lumayan boros kan tuh pengeluaran. Belum perjalanan jauh, aku rumah di Tangerang, pasti kan kalau bukber di Jakarta. Nah itu Prilly harus berkorban ya buat teman-teman ngumpul. Iya, harus kayak ayo coba harus dikumpulin gitu. Jadi kayak justru aku malah lebih irit sih. Ya tadi aku setuju banget sih yang Prilly bilang sebelumnya, yang soal jadi banyak UKM terutama makanan yang makin bermunculan di tengah wabah pandemik ini, khususnya bulan puasa ya. Aku ngerasa sih gitu. Banyak teman-teman aku yang dia akhirnya memberanikan diri untuk bisa launching masakan mereka gitu. Padahal aku tahu nih sebelumnya teman-temanku mereka kalau masak enak, tapi mungkin kurang pede atau banyak mikir bisnisnya susah nggak sih dijalanin apa gimana. Tapi di tengah wabah pandemi ini, apalagi bulan puasa, malah bisa jadi rezeki. Malah bisa jadi rezeki. Malah apa ya, bisa dibilang bikin nekat gitu. Udahlah, gue jalanin aja bisnis gue dulu. Gue coba kirimin ke teman-teman gue dulu. Nanti gue terima feedbacknya enak atau enggak segala macam. Dan itu kan sebetulnya merupakan sisi positif ya. Yang awalnya sebelumnya kita nggak kepikiran, kita nggak berani, tapi di wabah pandemi ini malah kita berani menembus batas diri kita. Iya, benar banget. Dan aku bersyukurnya adalah mungkin awal-awal pandemi ini ya, orang kan kayak oh my god gila kesusahan banget nih, bisnis hancur dan segala macam. Tapi lama-kelamaan we adapt to this new normal. Kayak udah banyak orang yang akhirnya beradaptasi sama kehidupan normal yang baru ini, dan akhirnya memanfaatkan peluang dan lebih menggali lagi potensi diri mereka gitu. Kayak oh ternyata masakan gue enak, oke gue buka aja frozen food online. Oh ternyata gue bisa nih bikin kopi, oke gue bikin deh kopi. Karena aku juga banyak terima telepon gitu dari temenku, lo suka kopi gak sih, gue lagi bikin kopi nih gitu kan. Padahal tadinya kayak hah masa sih gitu lo bisa kering. Bahkan manajer aku sendiri karena kita kan industri film itu kita kerja lapangan jatuhnya ya. Jarang banget kita tuh diem di rumah, itu like a rare moment ever, jarang banget. Apalagi manajer dari PH1 ke PH1 mobilitasnya tinggi gitu ya, terus tiba-tiba manajer aku harus diem di rumah, dan aku tahu banget dia tuh nggak betahan orangnya. Jadi tiba-tiba dia bikin mango milky jelly, kayak what? Kok bisa tiba-tiba bikin minuman? Kayak ada idenya dari mana ini kan? Manajer aku yang satunya lagi, iya, terus manajer aku yang satunya lagi bikin kue kering. Ini aku sampai taruh kamar, ini kue kering manajer aku. Jadi kayak loh tante selama ini bisa bikin kue? Bisa lah, emang aku hobi gitu. Jadi kayak oke, jadinya mereka jadi entrepreneur baru ya karena adanya pandemi ini. Dan menurut aku bagus, karena bukannya makin terpuruk, tapi jadinya menggali potensi diri, apa nih yang bisa gue lakuin untuk survive di pandemi ini, survive secara materi dan juga survive secara mental gitu. Karena untuk orang-orang pekerja lapangan seperti kita, diam di rumah itu bukan suatu hal yang biasa ya, jadinya stres. 180 derajat berbeda sekali ya Pril ya, berarti kan? Beda banget, karena aku kan kerja di film, walaupun aku juga kerja behind the table gitu, aku juga kerja kantoran gitu, kadang suka ngatur bisnis aku sendiri, datang ke kantor dan segala macam. Tapi itu juga jarang, aku kadang kerja ya di lokasi syuting, terus kerja sambil aku di cafe segala macam di belakang laptop, nggak pernah yang di rumah for like berapa jam ngelihat laptop terus. Nah akhirnya karena this new normal ya, aku dari pagi sampai malam mau tidur itu di depan laptop terus ngatur bisnis, ngatur gimana. Karena adanya pandemi ini evaluasi bisnisnya jadi per hari kan, biasanya per minggu jadi per hari, jadinya kayak tiap hari aku evaluasi lumayan stres banget sih. Tapi untungnya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang aku bikin sendiri gitu ya, menggali potensi diri lagi di dapur, masak-masak, akhirnya bisa survive mentally gitu.